Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat di mana kisah-kisah penuh intrik dan ujian kesabaran akan menguras emosi kalian sampai ke titik terdalam. Siapkan diri kalian, karena hari ini kita akan masuk ke dalam kisah yang benar-benar akan membuat kita semua naik darah. Bayangkan, seorang istri yang sedang berjuang melawan sakitnya melahirkan justru dibentak oleh suaminya sendiri. Bukan karena cemas, tapi karena jok kulit mobil mewahnya terkena air ketuban. Demi liburan bersama ibu dan adiknya, dia tega menurunkan sang istri di pinggir jalan, membiarkannya menahan sakit sendiri. Dia pikir dia aman? Dia tidak tahu, ada mata lain yang melihat. Kisah Sari, Bagas, dan kehancuran sebuah kesombongan materialistis ini akan menunjukkan kepada kita bahwa mahkota sejati seorang wanita bukanlah harta, melainkan kemuliaan hati dan darah biru yang tak disadari. Kalian tidak akan menyangka kejutan apa yang menanti Bagas saat dia pulang. Sebelum kita mulai meresapi setiap detik ketegangan ini, saya ingin mengajak kalian untuk memberikan dukungan terbaik. Klik tombol like di bawah video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah dahsyat lainnya. Dan seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar di bawah. Komen nama, asal kota, dan tulis hadir sebagai bukti bahwa kalian siap mengikuti kisah ini sampai tuntas. Mari kita mulai, sahabatku. Sari mengelus perutnya yang membuncit di trimester akhir, mencoba mencari posisi nyaman di jok belakang mobil suaminya, Bagas. Rasanya, mobil mewah itu sama sekali tidak didesain untuk kenyamanan ibu hamil besar. Di sampingnya, busonya, ibu mertuanya, duduk tegak dengan senyum puas. Sementara Lita, adik iparnya, sibuk memotret pemandangan lewat jendela, sesekali menyindir Sari dengan pandangan mata meremehkan. Aduh, Bagas, kenapa kamu taruh bantal di jok belakang sih? Nanti jok kulitmu jadi berbekas. Sayang. Padahal baru lunas cicilan bulan lalu. Keluh busonya, suaranya sedikit meninggi. Bagas, yang fokus menyetir, menjawab tanpa menoleh. Iya, Bu, maaf. Tadi Sari yang minta, katanya punggungnya pegal. Tapi tenang, Bu, bantalnya dari memory foam kok, enggak akan bikin bekas. Halah, pegal sedikit saja manja. Dulu ibu hamil kamu, Bagas, bahkan sampai turun ke sawah tidak pernah pakai bantal-bantal aneh seperti ini, cibir busonya, lalu melirik Sari melalui spion tengah. Kamu harusnya banyak bergerak, Sari, biar lahiranmu gampang, bukan malah rebahan terus seperti putri raja. Sari tersenyum tipis, menanggapi cercaan itu dengan keheningan. Sudah 5 tahun pernikahannya dengan Bagas, dan ini adalah rutinitas harian yang harus ia telan, dibandingkan, dicibir, dan diremehkan. Bagas selalu membelanya dengan cara yang setengah-setengah, lebih condong untuk menyenangkan hati ibunya. Selama ini, Sari tahu Bagas begitu mencintai ibunya. Dan busonya, yang dikenal di kompleks sebagai wanita sosialita kelas atas, memang sangat mendewakan anak tunggalnya. Perjalanan mereka kali ini adalah liburan keluarga, yang sebetulnya hanya diperuntukkan bagi busonya, Bagas, dan Lita. Sari hanya diikutsertakan karena ia sedang hamil besar, dan Bagas tidak mau menanggung risiko dicap menelantarkan istri hamil di depan umum. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Sari tahu ia hanyalah beban tak terelakkan dalam road trip yang seharusnya seru. Lihat nih, Mas Bagas. Lita pakai baju baru, sepatu baru. Siap-siap kita foto-foto yang banyak di sana, ya? Ujar Lita dengan nada manja, menunjukkan tas belanjaannya yang branded. Tentu, sayang. Semua buat kamu dan ibu, balas Bagas, terdengar bangga. Sari kembali menyentuh perutnya, merasakan tendangan kecil dari dalam. Di tengah semua obrolan tentang materi, liburan, dan barang-barang mewah, hanya anak ini yang terasa nyata dan tulus memberinya kekuatan. Ia tahu, setelah anak ini lahir, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi karpet penyeka kaki siapapun. Tiba-tiba, Sari merasakan nyeri tajam di punggung bawahnya, diikuti rasa aneh yang menjalari kakinya. Ia berusaha menahan napas, berharap itu hanya kontraksi palsu. Namun, dalam beberapa detik, sensasi hangat dan basah menyebar dengan cepat di jok mobil. Sari terdiam, matanya melebar karena terkejut. Air ketubannya pecah.
Bagas, aku rasa air ketubanku pecah. Bisik Sari, suaranya tercekat menahan nyeri yang kini mulai hebat. Semua tawa dan obrolan di dalam mobil mendadak terhenti. Ada keheningan yang mencekam selama beberapa detik. Bu Sonya dan Lita menoleh ke belakang, wajah mereka berubah pucat, tetapi bukan karena cemas pada Sari. Bagas menginjak rem mendadak, membuat mobil oleng sedikit. Ia menoleh ke belakang, matanya bukan tertuju pada Sari yang menahan sakit, tetapi lurus ke jok kulit mahal di bawah Sari. Aduh dasar bodoh. Jok kulit mobilku ini mahal. Bentakan Bagas begitu keras, memecah keheningan di dalam mobil. Suaranya penuh kemarahan dan frustrasi, seolah Sari telah merusak barang paling berharga di dunia. Sari, kamu lihat apa yang kamu lakukan? Ini jok kulit Italia, tahu? Kamu mau merusak semuanya? Bagas mengabaikan klakson dari mobil lain yang terkejut karena pengereman mendadaknya. Bu Sonya berteriak panik, "Ya Tuhan, Bagas, mobil ini baru kamu coating. Bau amis ini tidak akan hilang. Ini harga mobil yang jatuh. Bagaimana kalau noda ini meresap?" "Bu, tenang." Bagas mencoba menenangkan ibunya, tetapi matanya tetap menatap tajam pada Sari. "Sari, kamu sengaja, kan? Kamu mau merusak liburan kita?" Sari menggeleng, air mata menetes karena perpaduan rasa sakit fisik dan luka emosional yang dirobek-robek oleh orang-orang terdekatnya. "Bagas sakit, aku harus ke rumah sakit sekarang." Ia mencoba meraih tangan Bagas, tetapi Bagas menariknya dengan cepat. "Ke rumah sakit? Sekarang? Kita sudah di jalan tol, macet total. Lihat antrean mobil di depan sana." Bagas menunjuk ke depan. "Liburan kita tinggal 1 jam lagi. Kalau kita putar balik sekarang, kita akan membuang waktu 1 hari penuh. Lagi pula, kamu kan baru pecah ketuban, itu masih lama." Lita ikut menimpali dengan sinis. "Iya, Mbak Sari, jangan dramatis deh. Palingan baru pembukaan 1. Lagian, kenapa kamu nggak bilang kalau udah mau lahiran? Menyusahkan orang saja." Sari hanya bisa menggigit bibir, menahan erangan yang ingin keluar. Ia tahu, permintaan mereka untuk kembali ke rumah sakit di tengah kemacetan tol adalah sia-sia. Namun, yang jauh lebih menyakitkan adalah prioritas mereka. Jok kulit mobil itu, jadwal liburan Bu Sonya, dan harga mobil bekas, jauh lebih penting daripada nyawa Sari dan cucu yang ada di kandungannya. "Sudah. Ibu punya ide," kata Bu Sonya, mengambil alih kendali. "Bagas, kamu maju pelan-pelan ke bahu jalan. Sari, kamu turun di sana. Cari taksi online atau ojek. Perjalananmu ke rumah sakit terdekat pasti lebih cepat daripada kita putar balik menembus kemacetan ini." Bagas menyetujui dengan cepat, "Ide bagus. Bu, kita tinggalkan saja dia di sini. Lagi pula, dia selalu bilang dia mandiri, kan? Masa cari taksi saja tidak bisa?" Sari menatap suaminya, tidak percaya dengan kekejaman yang keluar dari mata dan mulutnya. Dalam detik-detik genting seperti ini, ia ditelantarkan. "Bagas, kamu serius? Kita lagi di jalan tol?" Liris Sari. "Iya. Daripada kamu merusak mobilku lebih parah lagi, nanti ibu dan Lita jadi tidak nyaman. Sudah, cepat turun. Jangan buang waktu lagi." Bentak Bagas sambil menepikan mobilnya di sisi bahu jalan, tempat yang ramai dilewati mobil, tetapi jauh dari pemukiman atau pertolongan. Dengan rasa sakit yang semakin hebat, Sari berusaha membuka pintu. Ia harus keluar. Ia harus menyelamatkan anaknya. Ia tidak bisa berharap apa-apa lagi dari pria yang kini berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan jijik. "Nih, uang buat taksi. Jangan hubungi aku lagi sampai liburan ini selesai." Bagas melempar selembar uang tunai ke jok depan, sama sekali tidak membantu Sari turun. Sari memaksakan diri keluar dari mobil, ia tersandung, tetapi berhasil menyeimbangkan diri. Air ketuban yang membasahi celananya terasa dingin. Ia berdiri di pinggir jalan, dengan pandangan sedih menyaksikan mobil mewah Bagas, yang seharusnya membawanya ke kebahagiaan, kini melaju menjauh, seolah ia adalah sampah yang baru saja dibuang. Ia diam, menahan sakit yang tak terperi. Ia tidak menangis, air matanya sudah mengering, berganti menjadi sebuah janji dalam hati. Ia tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan ini.
Namun, yang tidak Bagas dan keluarganya sadari, sebuah mobil sedan berwarna hitam yang melintas di jalur melambat. Di dalamnya, duduk seorang pria tua yang tampak berwibawa, Pak Hadi, yang kebetulan adalah tetangga mereka. Pak Hadi melihat dengan jelas adegan wanita hamil besar diturunkan paksa di pinggir jalan oleh pria dengan wajah marah yang mengendarai mobil mewah. Ia melihat wajah Sari, wajah yang dikenalnya. Dan ia melihat mobil Bagas melaju tanpa menoleh ke belakang. Pak Hadi segera meminggirkan mobilnya lebih jauh di depan, lalu berjalan cepat menghampiri Sari. "Nak Sari? Astaga! Apa yang terjadi?" tanya Pak Hadi cemas, wajahnya tampak kaget. Sari yang hampir pingsan karena menahan kontraksi, hanya bisa bergumam, "Pecah ketuban, Pak suami saya." "Tidak perlu dijelaskan. Saya melihat semuanya," potong Pak Hadi dengan nada dingin. Ia memanggil pengawalnya, menyuruhnya membawakan selimut, dan dengan cekatan, meminta pengawal tersebut memutar mobil untuk membawa Sari ke rumah sakit terdekat. Bagas, Busonya, dan Lita tidak pernah menoleh ke belakang. Mereka terlalu sibuk merayakan kebebasan mereka dari beban Sari, tidak tahu bahwa tindakan egois mereka telah disaksikan oleh mata yang seharusnya tidak pernah melihat. Mata dari tetangga yang, di luar pengetahuan mereka, adalah kunci penentu nasib Bagas di masa depan. Di saat itu, nasib mereka sudah disegel. Sari terbaring lemah di ruang pemulihan, rasa lega bercampur haru membanjiri hatinya. Bayi laki-lakinya telah lahir dengan selamat, menangis nyaring sebagai tanda kehidupan yang kuat. Ia memandang wajah mungil itu, dan seketika semua rasa sakit, semua hinaan, dan semua pengkhianatan dari Bagas terasa lenyap, digantikan oleh cinta yang tak terbatas. Di samping ranjangnya, Pak Hadi, dengan tenang, menyelesaikan urusan administrasi rumah sakit. Sejak di mobil hingga proses persalinan, Pak Hadi yang menjadi walinya. Ia bahkan yang memastikan Sari mendapatkan kamar terbaik dan perawatan terbaik, menggunakan koneksinya yang luas tanpa banyak bicara. "Terima kasih banyak, Pak Hadi. Saya tidak tahu harus membalas kebaikan Bapak dengan apa," bisik Sari, suaranya masih serak. Pak Hadi tersenyum hangat. Tatapannya jauh berbeda dari Bagas yang selalu dingin dan penuh perhitungan. "Tidak perlu dibalas, Nak Sari. Saya hanya melakukan apa yang benar. Saya sudah lama mengamati, dan jujur, saya kecewa melihat bagaimana perlakuan suami dan ibu mertua kamu." Sari hanya bisa menunduk. Mereka sedang liburan, Pak. Mungkin mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan." "Tidak sadar? Atau tidak peduli?" tanya Pak Hadi lembut namun menusuk. "Nak Sari, dalam hidup ini, prioritas seseorang akan terlihat jelas di saat krisis. Bagas memilih jok mobil. Itu adalah kebenaran yang harus kamu terima." Keheningan menyelimuti ruangan. Sari memejamkan mata. Ia sudah tidak lagi merasakan sakit fisik, tetapi luka emosionalnya kini terbuka lebar, membiarkan kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun merayap masuk. "Pak Hadi, saya ingin bercerai," ucap Sari tiba-tiba, suaranya kini mantap dan penuh tekad. Pak Hadi tidak terkejut. Ia hanya mengangguk, seolah sudah menantikan keputusan itu. "Itu adalah keputusan yang sangat berani, dan saya mendukung 100%. Tapi kamu butuh bantuan yang handal. Apa kamu punya pengacara?" "Ya, ada. Sahabat saya, Ranti. Dia pengacara yang sangat baik dan cerdas," jawab Sari. Ia segera menghubungi Ranti, yang seketika terkejut mendengar kabar persalinan dan insiden di pinggir jalan tol. Ranti berjanji akan segera datang ke rumah sakit. Sementara menunggu Ranti, Pak Hadi menceritakan sedikit latar belakangnya kepada Sari. Bukan sebagai tetangga biasa, melainkan sebagai seorang yang memiliki banyak informasi tentang Bagas. "Nak Sari, kamu mungkin tidak tahu. Mobil mewah Bagas itu, dan bahkan rumah yang kalian tinggali, sebagian besar masih terikat kredit di bawah pengawasan bank tempat saya pernah menjadi dewan komisaris. Objek-objek itu, termasuk jok kulit yang Bagas banggakan, hanyalah simbol. Simbol dari utang yang mencekik," jelas Pak Hadi. Sari tercengang. Ia selalu tahu Bagas sangat menjaga asetnya, tetapi tidak tahu bahwa semua itu hanya di atas kertas. Bagas selalu menggunakan koneksi Busonya untuk mendapatkan pinjaman mudah. Dia sangat obsesif pada citra, Nak. Dia selalu ingin terlihat kaya, padahal fondasinya rapuh, tambah Pak Hadi.
Tak lama kemudian, Ranti tiba di rumah sakit. Wajahnya yang biasanya profesional kini dipenuhi rasa terkejut dan marah setelah mendengar detail insiden yang dialami Sari. Ia langsung menyusun strategi. Sari, kita akan serang dari dua sisi. Pertama, gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh penuh dan tunjangan. Kedua, kita akan menuntut pembagian harta yang adil, dan yang terpenting, kita akan menggunakan insiden penelantaran ini sebagai bukti KDRT emosional dan penelantaran, jelas Ranti. Aku tidak peduli dengan uang Bagas, Ran. Aku hanya ingin anakku aman dan aku bebas. Aku hanya ingin mereka merasakan kerugian yang lebih besar daripada sekadar noda di jok mobil, kata Sari, matanya berkilat. Ranti tersenyum penuh makna. Jangan khawatir. Begitu gugatan masuk, kita akan langsung mengajukan permohonan pemblokiran sementara semua aset Bagas dan Bu Sonya yang dicurigai terkait utang dan penipuan kredit. Kita akan buat dia panik secara finansial. Sementara itu, Bagas dan keluarganya sedang menikmati hari kedua liburan di villa mewah yang mereka sewa. Mereka tertawa, bersuah foto, dan mengunggahnya ke media sosial. Mereka bahkan sama sekali tidak menyadari bahwa Sari sudah melahirkan. Ibu, kenapa Sari belum hubungi kita? Dia berhasil dapat taksi, kan? Tanya Lita sedikit cemas. Lebih karena takut mendapat masalah daripada cemas pada Sari. Biar saja. Palingan dia sibuk ngurus bayi. Lagian, kenapa kita harus peduli? Kita lagi liburan. Dia bisa urus dirinya sendiri. Begitu dia telepon, bilang saja kita sibuk. Jawab Bu Sonya, asyik memilih menu makan siang. Tiba-tiba, ponsel Bagas berdering. Itu bukan Sari, melainkan sebuah nomor tak dikenal dari kantor bank yang mengurus kredit mobilnya. Halo? Ya, saya Bagas, jawab Bagas santai. Di seberang telepon, suara manajer bank terdengar tegang. Bapak Bagas, kami menerima instruksi mendadak untuk peninjauan ulang seluruh pinjaman Bapak yang terikat pada aset bergerak dan tidak bergerak. Kami juga menemukan adanya tunggakan kecil pada cicilan mobil terbaru Bapak, dan kami harus segera memproses pencairan jaminan. Bagas terkejut. Tunggu. Cicilan mobil sudah saya bayar. Pinjaman apa yang Anda maksud? Saya tidak ada tunggakan besar. Siapa yang memberi instruksi itu? Manajer itu ragu sejenak. Kami tidak bisa memberitahukan informasinya, Pak. Yang jelas, ini datang dari level yang sangat tinggi. Saya sarankan Bapak segera menyelesaikan tunggakan, atau mobil Bapak akan ditarik paksa dalam 24 jam. Sambungan terputus. Bagas panik. Mobil itu adalah jantung citranya. Ia segera menelepon Bu Sonya. Bu, ada masalah. Ban menelepon, mereka mau menarik mobilku. Padahal baru lunas bulan lalu. Bu Sonya, yang selama ini mengandalkan koneksi lamanya, mencoba menenangkan. Tenang, Bagas. Itu pasti hanya salah komunikasi. Ibu akan telepon kenalan ibu di sana. Pasti bisa kita bereskan. Namun, ketika Bu Sonya menghubungi kenalannya di bank, yang ia dapatkan adalah kabar yang lebih mengejutkan. Aset-aset yang ia gunakan untuk menjamin pinjaman Bagas telah diblokir secara hukum oleh pengadilan atas dasar gugatan cerai dari Sari. Bu Sonya berteriak, suaranya bergema di lobi villa. Apa? Gugatan cerai? Anak itu sudah gila. Dalam kemarahan, Bu Sonya langsung menelepon nomor Sari. Sari, yang sedang menyusui bayinya, melihat telepon dari Bu Sonya. Ia melirik Ranti dan Pak Hadi yang ada di ruangan. Mereka mengangguk. Sari menarik napas panjang dan mengangkatnya. Halo? Sari, kamu apa-apaan? Kenapa kamu mengajukan gugatan cerai? Kamu tahu betapa memalukannya ini bagi Bagas dan keluarga kita? Sembur Bu Sonya tanpa basa-basi. Sari menanggapi dengan suara yang datar dan dingin. Saya tidak tahu mengapa ibu harus terkejut. Bukankah liburan ibu dan Bagas jadi lebih tenang tanpa beban seperti saya? Jangan kurang ajar, Sari. Balik ke rumah sekarang. Urus cucuku. Batalkan gugatan itu. Bagas tidak bisa hidup tanpa mobil dan rumah itu. Itu semua hasil kerja kerasnya. Bu Sonya mulai berteriak histeris. Sari tersenyum sinis. Hasil kerja keras? Atau hasil tumpukan utang yang ibu bantu sembunyikan? Bu Sonya terdiam,
terkejut karena Sari mengetahui rahasia finansial mereka. Sari menarik napas, lalu melontarkan kalimat yang telah lama ia siapkan. Kalimat yang langsung menyerang inti masalah dan ego mereka. Bilang saja ke dia untuk membayar semua utang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu. Aku sudah tidak akan peduli dengan kalian. Mertuaku panik, aku langsung pergi dan inilah yang terjadi. Sari langsung memutus sambungan telepon. Bu Sonya terdiam kaku, wajahnya pucat pasi. Utang? Sari tahu segalanya. Ketakutan akan kehancuran finansial kini jauh lebih besar daripada kemarahan akibat insiden jok mobil. Sementara itu, Bagas yang mendengar sebagian percakapan itu, langsung mengambil kunci mobil dengan panik. Kita harus kembali sekarang. Bu, kita harus urus mobil ini sebelum ditarik. Sari pasti tahu rahasia itu dari seseorang. Mereka segera mengemasi barang, membatalkan liburan mendadak. Mereka meninggalkan villa mewah itu dengan rasa panik, meninggalkan jejak kemewahan yang palsu, menuju rumah yang kini terasa seperti medan perang. Sari menutup ponsel, memandang Pak Hadi dan Ranti. Sekarang, kita tunggu di rumah sakit. Saatnya mereka tahu, aku tidak sendirian, katanya, mencium kening bayinya. Babak balas dendam finansial Sari baru saja dimulai, jauh lebih menyakitkan daripada sekadar noda di jok mobil. Bagas mengemudikan mobilnya dengan kecepatan gila, mengabaikan semua batas kecepatan di jalan tol. Jok kulit mewah yang ia lindungi mati-matian dari air ketuban kini terasa panas dan tidak nyaman, seolah noda yang tidak kasat mata menempelinya, noda kehancuran finansial. Di sebelahnya, Bu Sonya terus-menerus meracau, bergantian antara mengumpat Sari dan memarahi dirinya sendiri, karena terlalu percaya pada koneksi lamanya di bank. Bagas, kita harusnya tidak membiarkan wanita bodoh itu sendirian. Sekarang dia pasti sudah bersekongkol dengan seseorang. Siapa? Siapa yang membocorkan masalah utang-utang kita? Teriak Bu Sonya, suaranya melengking. Mana aku tahu, Bu? Hanya kita berdua yang tahu aku menggunakan properti ibu sebagai jaminan untuk beberapa pinjaman di luar bank utama. Balas Bagas frustrasi. Sari tidak punya akses ke dokumen itu. Lita, yang duduk di belakang, kini benar-benar diam. Semua kesenangan liburan hilang tak berbekas. Ia mulai menghitung-hitung kerugiannya. Jika Bagas jatuh miskin, maka aliran dana untuk tas dan sepatu brandednya pasti akan terhenti. Setibanya di rumah, pemandangan yang menyambut mereka adalah keheningan yang menyesakan. Rumah besar yang selama ini menjadi simbol kemewahan palsu Bagas terasa dingin dan asing. Semua barang Sari, termasuk barang-barang bayinya, sudah tidak ada. Sari dan sang anak benar-benar menghilang tanpa jejak. Bagas segera menuju safe box tersembunyi di kamar tidurnya, tempat ia menyimpan beberapa dokumen penting terkait pinjaman dan investasi rahasia. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Isinya kosong. Semua dokumen jaminan, salinan perjanjian pinjaman rahasia, dan surat-surat berharga yang ia pikir hanya dia dan Bu Sonya yang tahu, raib. Bu, hilang. Semua dokumennya hilang. Raung Bagas, meremas kotak kosong itu. Bu Sonya bergegas masuk. Apa? Bagaimana bisa? Kunci cadangan ada di mana? Aku sudah cek, kuncinya masih di tempatnya. Jangan-jangan Sari mencurinya sebelum dia pergi. Dia memanfaatkan saat aku fokus pada mobil. Bagas melempar kotak itu ke lantai. Dia tidak mungkin bisa masuk tanpa kunci cadangan. Bagas, dia pasti punya duplikat. Bantah Bu Sonya, wajahnya sudah memerah karena panik dan malu. Tiba-tiba, Lita berteriak dari ruang tengah. Mas Bagas, ada surat dari Pak Jaya. Pak Jaya adalah personal banker yang sering membantu Bagas mencari jalan pintas untuk mendapatkan pinjaman besar. Surat darinya pasti bukan kabar baik. Bagas merobek amplop itu, matanya menyapu isinya. Itu bukan surat, melainkan pemberitahuan resmi dari bank. Pinjaman mobil mewah mereka dinyatakan menunggak akut, dan mobil tersebut dalam proses penarikan paksa. Sialan, mobilku. Mereka benar-benar serius. Bagas menjambak rambutnya sendiri. Mobil itu, simbol utama kejantanannya, akan segera ditarik. Telepon Pak Jaya sekarang. Tanyakan ada apa? Desak Bu Sonya. Bagas segera menelepon Pak Jaya. Namun,
Yang menjawab adalah sekretarisnya yang berujar dingin, "Bapak Bagas, Bapak Jaya sudah tidak lagi melayani kasus Bapak. Semua masalah utang Bapak sudah dialihkan ke tim litigasi dan penarikan aset." Rasa dingin merayapi tulang punggung Bagas. Ini bukan lagi sekadar gugatan cerai biasa. Ini adalah serangan terstruktur yang menargetkan inti finansialnya. "Sari tidak mungkin bekerja sendiri," teriak Bagas, mulai histeris. Dia wanita bodoh, manja, dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Siapa yang membantunya? Bu Sonya teringat percakapan Sari di telepon, "Bilang saja ke dia untuk membayar semua utang anakmu." Kalimat itu menunjukkan Sari tidak hanya tahu utang Bagas, tapi juga utang Bu Sonya yang tersembunyi. Mereka mencoba menelepon Sari berkali-kali, tetapi telepon Sari dimatikan. Mereka beralih menelepon Ranti, pengacara Sari, dengan harapan bisa bernegosiasi. Ranti mengangkat telepon dengan nada profesional yang kejam. "Selamat sore, Bapak Bagas. Saya Ranti, kuasa hukum Nyonya Sari. Mohon maaf, untuk saat ini, semua komunikasi harus melalui jalur hukum." "Ranti, apa maksudnya semua ini?" "Batalkan gugatan itu. Aku tidak akan menceraikannya. Kita bisa bicara baik-baik," rayu Bagas. "Bicara baik-baik? Apakah itu yang Bapak lakukan saat istri Bapak pecah ketuban di jok mobil Anda? Penelantaran dalam kondisi darurat medis adalah kejahatan, Bapak Bagas. Dan Nyonya Sari memiliki saksi mata yang sangat kredibel, yang melihat Anda meninggalkannya," potong Ranti tajam. "Saksi mata? Siapa?" "Itu semua fitnah," bantah Bagas, tetapi suaranya mulai bergetar. "Beliau adalah Pak Hadi, tetangga kompleks Anda, yang kebetulan lewat saat kejadian dan yang membawa Nyonya Sari ke rumah sakit. Pak Hadi juga akan menjadi saksi kunci kami dalam kasus penelantaran dan KDRT," jawab Ranti dengan tenang. Bu Sonya merebut telepon Bagas. "Pak Hadi? Tetangga tua itu? Dia hanya pensiunan yang sok tahu. Dia tidak punya kekuatan apa-apa." Ranti tertawa kecil, tawa yang menusuk hati Bu Sonya. "Tolong berhati-hati dengan ucapan Anda, Ibu Sonya. Saya ingatkan, Pak Hadi bukan sekadar tetangga. Beliau adalah mantan pemilik konglomerasi properti Purnama Group dan saat ini menjabat sebagai Dewan Penasihat di bank tempat semua pinjaman Anda terikat. Beliau sangat memahami detail finansial dan hukum." Pernyataan Ranti bagaikan palu godam. Bu Sonya menjatuhkan telepon itu. Mantan pemilik Purnama Group? Sebuah nama yang sangat besar, sangat berpengaruh, yang koneksi Bu Sonya pun tidak akan bisa menyentuhnya. Selama ini, mereka meremehkan Pak Hadi sebagai tetangga tua yang suka menanam bunga. Kepanikan Bu Sonya mencapai puncaknya. Jika Pak Hadi, dengan kekuasaan dan pengetahuannya yang mendalam tentang bank, ikut campur, maka Bagas dan dia akan hancur total. Semua utang dan permainan pinjaman rahasia mereka akan terbongkar. "Bagas, kita tamat," bisik Bu Sonya. Air mata mulai mengalir, bukan air mata penyesalan atas perlakuan terhadap Sari, tetapi air mata ketakutan kehilangan semua harta dan status sosial. Bagas melihat mobil towing berwarna oranye, perlahan memasuki kompleks perumahan mereka. Mereka datang untuk mengambil mobil kesayangannya, si jok kulit mahal yang menjadi penentu kehancurannya. Bagas berlari keluar, mencoba menghentikan penarikan paksa mobilnya. "Tunggu. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku akan segera membayar tunggakannya," teriak Bagas pada petugas towing itu. Petugas itu hanya menunjukkan surat perintah dengan acuh tak acuh. "Maaf, Pak. Perintahnya jelas, mobil ini harus ditarik sekarang. Ini sudah menjadi aset jaminan yang disegel oleh pengadilan." Bagas melihat ke sekeliling. Beberapa tetangga, termasuk Pak Hadi, kini berdiri di depan pagar mereka, menyaksikan kehancuran itu dengan tenang. Bagas tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat mobil yang sangat ia cintai, mobil yang ia pilih di atas nyawa istrinya, ditarik pergi. Sari tidak perlu datang. Ranti tidak perlu berteriak. Kekacauan yang disebabkan oleh panggilan panik Sari dan intervensi Pak Hadi telah membuat Bagas dan Bu Sonya merasakan kerugian yang nyata, kerugian yang jauh lebih menyakitkan daripada noda air ketuban, kehilangan harga diri, status, dan kekuasaan. Di kejauhan, Pak Hadi melihat mobil towing itu berlalu. Ia meraih ponselnya, menghubungi Ranti. "Ranti,
mobilnya sudah ditarik. Sekarang, kita siapkan gugatan pembatalan properti dan aset lainnya. Ingat, kita harus lindungi Sari dan bayinya sepenuhnya. Permainan baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu. Sari sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, ia tidak kembali ke rumah Bagas. Atas saran Pak Hadi dan Ranti, Sari dan bayinya tinggal di sebuah apartemen mewah yang aman dan tersembunyi, yang secara pribadi disediakan oleh Pak Hadi. Apartemen itu adalah bagian dari properti Purnama Group, jauh dari jangkauan Bagas dan Busonya. Di apartemen itu, Sari, Ranti, dan Pak Hadi bertemu untuk menyusun strategi perang yang lebih detail dan lebih kejam. Suasana pertemuan itu tenang, tetapi penuh perhitungan. Bagas dan Busonya saat ini sedang sibuk mengurus mobil yang ditarik, dan mencoba memblokir gugatan cerai di pengadilan agama. Mereka menggunakan koneksi lama mereka di perbankan, tapi saya jamin, semua pintu sudah saya kunci, ujar Pak Hadi, menyesap tehnya dengan santai. Sari menggendong bayinya, menatap Pak Hadi. Saya yakin mereka tidak akan menyerah, Pak. Mereka hanya takut kehilangan status. Mereka tidak pernah peduli pada saya atau anak ini. Tepat sekali, Nak Sari. Dan itulah kelemahan mereka. Bagas hidup dari citra. Kehancuran citra adalah hukuman terberat baginya. Timpal Ranti. Ranti kemudian memaparkan langkah hukum mereka. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Kita tidak akan membiarkan mereka bernegosiasi. Kita akan menuntut hak asuh penuh, dan yang terpenting, tuntutan pembatalan hibah properti. Selama ini, Sari dan Bagas tinggal di sebuah rumah mewah atas nama Bagas. Namun, Pak Hadi mengungkapkan sebuah fakta krusial. Rumah itu, Sari, sebenarnya bukan dibeli Bagas dengan uangnya sendiri. Sebagian besar dananya adalah pinjaman atas nama kamu yang diam-diam dia jadikan jaminan. Dan yang lebih parah, Bagas mencoba memalsukan tanda tangan kamu untuk mendapatkan pinjaman tambahan. Dia melakukan manipulasi aset dan fraud perbankan, jelas Pak Hadi. Sari terkejut. Ia memang sempat menandatangani beberapa dokumen kosong atas permintaan Bagas, yang katanya hanya urusan internal kantor. Jadi, dia menggunakan saya sebagai penjamin utama tanpa sepengetahuan saya? Tanya Sari. Tepat. Dan disinilah kartu as kita. Kita akan buktikan bahwa rumah itu adalah aset yang dicapai melalui pemalsuan dan penipuan. Jika gugatan pembatalan properti berhasil, rumah itu tidak akan menjadi harta gonogini. Rumah itu akan ditarik oleh bank, dan Bagas akan ditinggalkan tanpa apa-apa, sementara kamu dibebaskan dari kewajiban utang, tegas Ranti. Pak Hadi menambahkan, saya punya semua data transaksi. Dan saya akan bersaksi di pengadilan bahwa tanda tangan kamu pada beberapa dokumen pinjaman itu terbukti palsu. Sebagai Dewan Penasihat Bank, kesaksian saya akan menjadi pukulan telak bagi Bagas. Ini bukan hanya perceraian, ini adalah kasus kriminal. Sari merasakan gelombang kekuatan baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang diusir di pinggir jalan, melainkan sebagai pemain utama dalam sebuah strategi yang cerdas dan berani. Apa langkah kita selanjutnya, Ran? Tanya Sari. Kita akan membuat mereka lebih panik. Hari ini, tim penarik aset akan mendatangi rumah mereka untuk menyita beberapa barang mewah lainnya sebagai ganti rugi atas mobil yang sudah ditarik. Setelah itu, kita akan mengirimkan surat resmi dari bank, ditandatangani oleh Pak Hadi, yang menyatakan bahwa seluruh aset Bagas berada dalam pengawasan ketat dan terancam disita. Jawab Ranti. Sementara itu di rumah Bagas, kekacauan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bagas dan Busonya berdebat sengit, menyalahkan satu sama lain atas hilangnya mobil dan ancaman kebangkrutan. Ini semua salahmu, Bu. Kamu yang bilang koneksimu di bank itu kuat. Sekarang mobilku sudah hilang, teriak Bagas. Kamu yang bodoh. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu? Sekarang tetangga tua sialan itu, Pak Hadi, ikut campur. Dia sekarang mengunci semua pintu di bank. Kita tidak bisa pinjam uang dari manapun, balas Busonya. Lita muncul, wajahnya pucat. Mas Bagas, ada beberapa orang berbaju seragam datang. Mereka membawa surat penyitaan. Mereka ingin menyita lukisan-lukisan ibu dan jam tanganmu yang mahal. Bagas dan Busonya segera menghalangi. Perdebatan sengit tak terhindarkan.
Para petugas penyitaan tetap bersikeras menjalankan tugas mereka. Dalam beberapa jam, rumah mewah itu kehilangan beberapa perabotan dan barang seni yang selama ini menjadi simbol status Busonya. Malam itu, Bagas duduk di ruang tengah yang kini terasa kosong, merasa hampa dan terhina. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Mobil, barang-barang berharga, dan yang terpenting, harga diri di depan para tetangga dan Lita. Tiba-tiba, Lita masuk dengan surat di tangan. "Mas Bagas, ini ada surat lagi, dari bank." Bagas merobeknya dengan marah. Surat itu mencantumkan logo bank yang sangat familiar, dan di bagian bawah tertera tanda tangan Pak Hadi. Isinya menyatakan bahwa karena adanya indikasi penipuan aset dan pemalsuan dokumen atas nama Nyonya Sari, maka rumah tinggal mereka akan disita dalam waktu 7x24 jam, jika Bagas tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan bersih dari utang. Bagas membaca nama Pak Hadi di surat itu, matanya membelalak. Pria tua yang ia remehkan, yang ia sangka hanya pensiunan tukang kebun, kini menjadi eksekutor kehancuran hidupnya. "Bu, kita harus cari Sari. Kita harus membuat dia membatalkan gugatan dan mengembalikan dokumen itu. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita." Bagas berdiri, rasa panik menggantikan kemarahannya. Busonya kini tersadar. Kita harus bersujud di kakinya. Kita harus mohon ampun. Hanya Sari yang bisa menghentikan Pak Hadi ini. Namun, mereka tidak tahu di mana Sari berada. Di apartemen mewahnya, Sari menerima laporan dari Ranti. Bagas sedang panik. "Sari. Dia sudah kehilangan mobil dan beberapa aset. Rumahnya akan disita. Dia akan mulai mencari kamu. Ini saatnya kita melangkah ke fase berikutnya. Biarkan dia memohon." Sari menatap bayinya yang tertidur pulas. Ia tidak lagi merasakan dendam. Yang ia rasakan hanyalah kebebasan. "Aku akan tunggu. Aku ingin dia tahu bahwa harga nyawa seorang istri dan anak jauh lebih mahal daripada jok kulit mahalnya," tutup Sari dengan suara mantap. Strategi balas dendam yang dingin dan terstruktur ini telah menempatkan Bagas dan Busonya di ambang kehancuran total. Kepanikan sudah berubah menjadi keputusasaan bagi Bagas dan Busonya. Waktu 7x24 jam yang diberikan bank untuk penyitaan rumah terus berjalan. Bagas menghabiskan 2 hari penuh untuk menghubungi setiap teman dan kenalannya, memohon pinjaman, tetapi semua menolaknya, terutama setelah mendengar nama Pak Hadi disebut-sebut. Nama besar Pak Hadi sebagai mantan pemilik Purnama Group dan Dewan Penasihat Bank yang disegani sudah menjadi tembok tebal yang tak bisa mereka tembus. "Bagas, kita harus melakukan sesuatu yang drastis. Kita harus membuat Sari muncul," desak Busonya, yang kini tidur di sofa ruang tengah karena kamar tidur utama terasa terlalu dingin tanpa pendingin udara yang sudah dicabut tim penyitaan. "Bagaimana, Bu? Semua nomor teleponnya mati. Ranti tidak mau mengangkat panggilan kita. Dia benar-benar menghilang, seolah ditelan bumi," keluh Bagas, wajahnya terlihat kusam dan stres. Ia sudah tidak terlihat seperti Bagas yang clean cut dan arogan lagi. Lita, yang masih berada di rumah itu karena tidak punya tempat lain, tiba-tiba mendapat ide licik. "Mas Bagas, bagaimana kalau kita buat dia cemas? Kita buat kabar palsu tentang kecelakaan." Bagas dan Busonya saling pandang. Ide itu jahat, tapi mungkin satu-satunya cara. "Kecelakaan siapa?" tanya Bagas. "Kecelakaan Mas Bagas. Buat seolah Mas Bagas kritis, dan hanya Sari yang bisa menyelesaikan urusan hukum dan utang ini. Kita tahu dia peduli pada citra suaminya di mata orang, dan dia pasti peduli pada nasib anaknya yang butuh nafkah," ujar Lita. Meskipun Bagas sempat ragu karena ini berarti merendahkan dirinya, keputusasaan mengalahkan harga diri. Mereka mulai menyusun drama kecelakaan palsu itu. Mereka menyewa sebuah mobil tua, menyebarkan beberapa foto mobil yang rusak parah ke grup-grup WhatsApp kompleks, dan meminta kenalan jauh untuk menyebar berita bahwa Bagas mengalami kecelakaan tunggal dan kini kritis di rumah sakit. Berita itu cepat menyebar, dan tentu saja sampai ke telinga Pak Hadi. Pak Hadi segera menyampaikan kabar tersebut kepada Ranti. "Ranti, Bagas dikabarkan kecelakaan dan kritis di rumah sakit. Kita tahu ini mungkin drama, tapi kita harus bersiap. Ini bisa jadi jebakan mereka," kata Pak Hadi. Ranti memandang Sari, yang sedang menyusui bayinya dengan tenang. "Menurutmu, Sari, ini betulan atau akting?" Sari tersenyum tipis, senyum yang sinis.
Bagas mencintai dirinya sendiri dan uangnya lebih dari apapun. Ran. Dia tidak akan pernah melukai dirinya sendiri. Ini pasti akal-akalan Bu Sonya dan Lita untuk membuatku muncul agar mereka bisa memohon pembatalan gugatan. Lalu, apa rencana kita? Tanya Ranti. Kita akan membuat mereka percaya bahwa drama mereka berhasil, tetapi kita akan membuat panggung yang baru, panggung yang sepenuhnya kita kontrol. Jawab Sari. Ranti segera menelepon Bu Sonya, tetapi kali ini bukan untuk bernegosiasi. Ibu Sonya, saya mendengar kabar buruk tentang Bagas. Nyonya Sari sangat cemas. Namun, ia tidak bisa mengunjungi Bagas di rumah sakit karena kondisi bayi yang masih sangat rentan. Nyonya Sari hanya akan datang jika Bu Sonya dan Bagas menyetujui satu hal. Ujar Ranti, suaranya terdengar prihatin namun tegas. Bu Sonya, yang sedang menunggu di rumah sakit palsu yang sepi, segera menyambar telepon itu. Apa? Apa maunya Sari? Kami akan lakukan. Nyonya Sari hanya akan datang ke rumah, bukan ke rumah sakit. Ia akan datang ke rumah besok sore, jam 4, hanya jika Bu Sonya, Bagas, dan Lita sudah menandatangani surat perjanjian damai, pembagian aset, dan surat pengakuan KDRT emosional yang sudah saya siapkan. Jika tidak, gugatan cerai akan langsung dipercepat, dan rumah itu akan disita besok malam. Ancam Ranti. Bu Sonya tidak punya pilihan. Ancaman penyitaan rumah sudah di depan mata. Baik, kami setuju. Besok sore. Di rumah. Tapi pastikan Sari datang. Jangan sampai dia menipu kami. Keesokan sorenya, pukul 4 tepat, Bagas yang seharusnya kritis, sudah ada di rumah, duduk dengan gelisah di ruang tamu yang semakin sepi. Ia mengenakan baju rumah sakit palsu dengan perban di kepala, berusaha terlihat menyedihkan. Bu Sonya dan Lita duduk di sampingnya, dengan mata bengkak karena kurang tidur. Mereka telah menandatangani semua dokumen yang diminta Ranti. Pintu depan terbuka. Sari masuk, didampingi Ranti. Ia tidak membawa bayinya, karena Pak Hadi menyarankan bayi itu tetap aman. Sari terlihat tenang dan sangat anggun. Penampilannya yang damai kontras dengan wajah Bagas yang penuh akting kesakitan. Sari, sayang, aku minta maaf. Bagas memulai drama air matanya. Aku kecelakaan, aku sekarat, aku mohon, batalkan gugatan itu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sari berjalan mendekat, tatapannya dingin. Ia menatap Bagas dari atas ke bawah. Kritis? Kamu terlihat sangat sehat untuk seseorang yang baru saja kecelakaan parah, kata Sari. Tentu saja dia sehat. Berkat doa ibu. Sela Bu Sonya mencoba menutupi kegugupan mereka. Kami sudah tanda tangan semua yang kamu mau, Sari. Sekarang, batalkan gugatan itu. Kami akan berjanji berubah. Sari mengambil dokumen yang sudah ditandatangani itu dari tangan Ranti. Itu adalah perangkap yang sunyi yang dipersiapkan Sari. Perjanjian itu bukan perjanjian damai, melainkan surat pengalihan hak asuh penuh anak dan pengakuan utang pribadi Bagas. Aku tidak datang untuk membatalkan gugatan, Bagas. Aku datang untuk menyaksikan kehancuranmu secara langsung, kata Sari. Ia kemudian mengeluarkan amplop lain, sebuah dokumen resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan cerai Sari telah dikabulkan secara fair stake, tanpa kehadiran Bagas karena Bagas dianggap mangkir dengan alasan kecelakaan palsu, dan rumah itu akan segera disita sore ini. Bagas dan Bu Sonya terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa kecelakaan palsu yang mereka rekayasa justru dianggap sebagai upaya Bagas untuk menghindari panggilan sidang, yang secara otomatis menguntungkan Sari. Tidak. Tidak mungkin. Kamu menipuku, teriak Bagas, melepaskan perban palsunya dan berdiri. Siapa yang menipu siapa? Bagas? Kamu menipuku dengan menggunakan tanda tanganku untuk utang, dan kamu menipu semua orang dengan drama kecelakaan murahan ini, balas Sari. Aku sudah resmi bercerai darimu. Dan sekarang, rumah ini bukan lagi milikmu. Saat itu juga, bel pintu berbunyi. Kali ini, bukan mobil towing atau tim penyitaan, melainkan 2 orang petugas keamanan pengadilan dan notaris yang datang membawa surat eksekusi. Mereka menyaksikan rumah yang sangat mereka banggakan, yang Bagas lindungi mati-matian dari noda air ketuban, kini disegel dengan pita kuning. Bagas dan Bu Sonya diusir dari rumah itu. Mereka ditinggalkan di teras,
di depan pandangan Lita yang jijik. Sari memandang Bagas untuk terakhir kalinya. Harga jok kulit mobilmu itu tidak sebanding dengan harga diriku, Bagas. Nikmati kehancuran yang kamu pilih sendiri. Sari berbalik dan meninggalkan rumah itu, meninggalkan Bagas dan ibunya di tengah runtuhan citra dan kebohongan mereka. Setelah berhasil menguasai situasi dan memastikan rumah Bagas disegel, Sari memasuki fase hidup yang benar-benar baru. Ia kini tinggal di apartemen mewah yang disediakan Pak Hadi, fokus merawat bayinya dan menyusun rencana masa depan yang cerah, jauh dari bayang-bayang Bagas dan Busonya. Ranti terus bekerja keras memastikan semua aset Sari aman dan gugatan cerai berjalan mulus di mata hukum. Sementara Sari menikmati kebebasan dan ketenangan, Bagas dan Busonya terpaksa pindah ke kontrakan kumuh di pinggiran kota. Lita, yang melihat kakaknya benar-benar jatuh miskin, langsung pergi meninggalkan mereka, memutuskan kontak dan mencari kenalan baru yang lebih stabil secara finansial. Kehilangan Lita adalah pukulan kecil, tetapi kehilangan status adalah bencana besar bagi Busonya dan Bagas. Di kontrakan sempit itu, Bagas dan Busonya terus mencari cara untuk membalas Sari. Mereka yakin, Sari pasti menyimpan uang atau aset warisan yang tersembunyi. Obsesi mereka kini beralih dari jok mobil yang hilang ke mencari sumber kekayaan tersembunyi Sari. Bagas, kamu harus ingat-ingat. Sebelum menikah denganmu, Sari punya kalung berlian dari neneknya. Dia bilang itu hanya perhiasan lama. Tapi mungkin itu warisan yang sangat berharga. Desak Busonya, mengacak-acak barang-barang lama Bagas yang tersisa. Kalung itu? Aku ingat. Dia jarang memakainya, Bu. Tapi dia selalu bilang itu hadiah dari neneknya yang dulu tinggal di luar kota. Tidak mungkin itu bernilai jutaan, sangkal Bagas, tetapi matanya menunjukkan sedikit harapan. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyerang Sari adalah dengan mengungkap rahasia keuangannya, atau yang lebih kejam, mengancam hak asuh anak. Di sisi lain, Pak Hadi mendatangi Sari. Ia membawa kabar tentang pergerakan Bagas. Nak Sari, Bagas dan ibunya sedang berusaha mencari tahu keberadaanmu. Mereka juga mulai menyebarkan gosip di kompleks lama, mengatakan kamu menipu Bagas dan mengambil semua uangnya, kata Pak Hadi. Sari tersenyum tenang. Biarkan saja, Pak. Waktu akan menjawabnya. Tapi, saya punya permintaan. Saya ingin menunjukkan kepada Bagas bahwa saya tidak hanya bebas, tetapi juga jauh lebih sukses tanpanya. Sari kemudian mengungkapkan rencana besarnya. Selama menikah dengan Bagas, Sari tidak pernah menceritakan latar belakang keluarganya yang sebenarnya. Ayah Sari adalah seorang tokoh kunci di dunia real estate di luar Jawa, dan neneknya, yang memberikan kalung berlian, memang berasal dari keturunan bangsawan lama yang disegani. Sari tidak pernah menggunakan koneksi ini, karena ia ingin membangun kehidupannya sendiri. Saya ingin menggunakan koneksi ayah saya, Pak. Saya ingin membeli kembali sebagian aset properti yang dulu menjadi jaminan Bagas, melalui perusahaan baru yang sepenuhnya atas nama saya, jelas Sari. Saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa kehancuran mereka adalah peluang saya untuk bangkit. Pak Hadi sangat mendukung rencana ini. Ia mengatur pertemuan rahasia antara Sari dan ayah Sari, serta Ranti, untuk memuluskan proses akuisisi aset dan pendirian perusahaan baru. Dalam waktu singkat, dengan modal yang kuat dan jaringan yang luas, Sari mendirikan sebuah perusahaan konsultan properti yang bergerak cepat. Sementara itu, Bagas berhasil mendapatkan alamat kantor Ranti. Ia datang ke sana, memohon dan mengancam Ranti untuk mengungkapkan keberadaan Sari. Ranti, tolonglah. Aku hanya ingin melihat anakku. Beritahu aku di mana Sari. Aku janji akan membatalkan semua tuntutanku dan hidup damai di kontrakan. Bagas berlutut di hadapan Ranti. Ranti menatapnya dengan jijik. Tuntutan apa yang Anda mau batalkan? Bagas? Anda sudah bercerai. Anda kehilangan rumah Anda karena penipuan aset Anda sendiri. Dan Pak Hadi sudah memblokir semua celah. Tidak ada yang bisa Anda batalkan. Bagas sadar rencananya untuk membuat drama di kantor Ranti gagal. Ia kembali ke kontrakan, semakin putus asa. Busonya, yang kebetulan sedang menonton berita ekonomi di televisi, tiba-tiba melihat sebuah iklan. Iklan itu adalah promosi peluncuran sebuah proyek properti mewah baru di kawasan elit. Dan yang membuat Busonya terlonjak adalah, di akhir iklan, muncul nama perusahaan konsultan properti yang baru berdiri,
Sari Gemilang Propertindo, dengan logo yang elegan dan berkelas. Bagas. Lihat. Sari. Dia punya perusahaan properti. Teriak Bu Sonya, menunjuk ke layar. Bagas menghampiri televisi. Wajahnya langsung pucat. Sari, yang ia sebut wanita bodoh, yang ia tinggalkan di pinggir jalan, kini memiliki perusahaan properti. Ini tidak mungkin hanya modal dari hasil perceraian. Dia mencuri uangku. Pasti dia mencuri aset rahasia warisan ibu. Raung Bagas. Bu Sonya, yang didorong oleh kemarahan dan rasa cemburu, mengambil langkah yang lebih ekstrim. Ia menghubungi kenalan lamanya, seorang wartawan tabloid murahan, dan mengatur wawancara eksklusif. Dalam wawancara itu, Bu Sonya memutarbalikkan fakta. Ia menuduh Sari berselingkuh dengan Pak Hadi, menggunakan koneksi, pria tua kaya, itu untuk menjatuhkan Bagas, dan mencuri semua uang keluarga. Bu Sonya menyebut Sari sebagai pelakor berkedok korban, dan wanita berdarah dingin. Berita itu cepat menyebar di kalangan sosialita. Ranti segera menelepon Sari, cemas. Sari, berita tentang kamu menyebar. Kita harus cepat bertindak. Mereka menggunakan taktik kotor, ujar Ranti. Sari tersenyum. Justru ini yang saya tunggu, Ran. Biarkan mereka berkoar. Karena sebentar lagi, kita akan mengadakan konferensi pers. Di sana, saya akan tunjukkan kepada semua orang bahwa mahkota berlian sejati saya adalah integritas dan kekuatan keluarga saya, bukan omong kosong materialis mereka. Keputusan Sari untuk melawan dengan transparansi total dan kekuatan finansialnya adalah babak baru yang sangat berani, menunjukkan bahwa ia sudah sepenuhnya mengendalikan permainan. Sari, didampingi oleh Ranti dan Pak Hadi, bersiap untuk konferensi pers yang ia selenggarakan untuk menjawab semua fitnah yang disebarkan oleh Bu Sonya dan Bagas di media. Acara tersebut diadakan di ballroom salah satu hotel mewah milik Ayah Sari, dan dihadiri oleh banyak wartawan, termasuk beberapa perwakilan dari media besar yang tertarik dengan skandal perceraian yang melibatkan tokoh properti yang sedang naik daun, yaitu Sari Gemilang Propertindo. Sari tampil sangat elegan. Ia mengenakan gaun putih yang sederhana namun berkelas, memancarkan aura ketenangan dan wibawa seorang pebisnis sukses, jauh dari citra, wanita bodoh dan manja, yang selama ini dilekatkan padanya. Konferensi pers dibuka oleh Ranti, yang secara lugas membantah semua tuduhan Bu Sonya tentang perselingkuhan dan pencurian aset. Klien kami, Nyonya Sari, adalah korban penelantaran dalam kondisi medis darurat dan korban penipuan aset yang dilakukan oleh mantan suaminya, Bapak Bagas. Gugatan cerai Nyonya Sari telah dikabulkan Verstek, dan kami memiliki semua bukti yang menunjukkan Bapak Bagas memalsukan tanda tangan Nyonya Sari untuk mendapatkan pinjaman besar. Jelas Ranti, menyajikan dokumen-dokumen yang mendukung klaimnya. Tentu saja, para wartawan fokus pada satu pertanyaan utama. Dari mana Sari mendapatkan modal besar untuk mendirikan perusahaan properti dalam waktu sesingkat ini? Sari mengambil mikrofon, tersenyum tenang. Saya mengerti, Bapak dan Ibu sekalian penasaran dengan modal saya. Ini bukan modal yang saya curi dari Bagas, melainkan modal yang saya bawa dari keluarga saya, yang selama ini saya sembunyikan karena ingin hidup sederhana dan mandiri. Di saat itulah, Sari memutuskan untuk membuka rahasia terbesarnya. Rahasia yang ia simpan bahkan dari Bagas selama bertahun-tahun pernikahan. Nama saya yang sebenarnya adalah Sari Dirgantara. Ayah saya adalah Bapak Dirgantara, founder dari Dirgantara Agung Group, konglomerasi yang bergerak di bidang infrastruktur dan real estate di luar Jawa. Ungkap Sari, suaranya mantap. Pengungkapan itu sontak membuat ballroom gempar. Dirgantara Agung Group adalah nama yang sangat besar, kekayaan dan koneksinya jauh melampaui Bu Sonya dan Bagas. Para wartawan berebut untuk memotret dan mencatat. Sari melanjutkan, saya tidak pernah menggunakan nama keluarga saya karena saya ingin Bagas mencintai saya apa adanya. Tapi ironisnya, saya ditinggalkan di pinggir jalan demi jok kulit mobil yang ternyata dibeli dengan utang atas nama saya. Jadi, saya rasa, inilah saatnya saya menunjukkan siapa saya sebenarnya. Ranti kemudian mengambil alih, memberikan pukulan telak yang kedua. Mengenai tuduhan perselingkuhan dengan Pak Hadi, itu adalah fitnah keji. Pak Hadi adalah saksi kunci kami, dan yang lebih penting, beliau adalah sepupu dekat dari almarhum ayah Nyonya Sari, dan juga dewan penasihat di bank tempat semua utang Bagas terikat. Dengan terungkapnya hubungan kekerabatan ini,
Semua keraguan tentang kekuatan Sari lenyap. Pak Hadi bukanlah pria tua kaya yang dimanfaatkan, melainkan wali dan pelindung Sasari yang memiliki otoritas dan integritas tinggi. Sari mengakhiri konferensi pers dengan menunjukkan sebuah kalung. Bu Sonya menuduh saya mencuri warisan. Saya ingin menunjukkan warisan sejati saya. Kalung berlian ini, Sari mengangkat kalung berlian tua yang indah di lehernya. Ini adalah peninggalan nenek saya, yang merupakan anggota keluarga bangsawan Kesultanan Lama. Nilai sejarah dan filosofinya jauh melampaui properti Bagas. Kalung ini adalah simbol ketenangan dan kekuatan sejati saya, mahkota berlian darah biru. Sementara konferensi pers berjalan, Bagas dan Bu Sonya sedang menonton siaran langsung di televisi butut di kontrakan mereka yang gelap. Ketika nama Dirgantara Agung Group dan koneksi Pak Hadi terungkap, Bagas dan Bu Sonya terhuyung-huyung. Mereka membentak, menghina, dan meninggalkan seorang wanita yang ternyata memiliki kekayaan dan status sosial yang jauh lebih tinggi dari impian mereka. Bagas menyadari, ia telah membuang bukan hanya seorang istri, tetapi seluruh masa depan dan kesempatan untuk menjadi bagian dari dinasti properti yang sangat besar. Sari, dia adalah pewaris Dirgantara? Tidak. Tidak mungkin. Raung Bagas, meninju dinding. Kita salah, Bagas. Kita menghina dia, kita meninggalkannya, dia tidak butuh uang kita. Dia punya segalanya. Bu Sonya terduduk lemas di lantai, air mata mengalir deras. Penyesalan mereka bukan lagi sekadar finansial, tetapi penyesalan karena telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka, meremehkan seorang wanita yang berprinsip. Setelah konferensi pers, Bagas menerima panggilan dari Ranti. Bukan negosiasi, melainkan panggilan pengadilan dari Ayah Sari. Bapak Bagas, Ayah Nyonya Sari menuntut Anda secara perdata atas pencemaran nama baik Nyonya Sari dan Dirgantara Agung Group. Anda dan Ibu Sonya akan menghadapi tuntutan hukum yang sangat berat, selain dari tuntutan bank atas fraud, ujar Ranti dingin. Bagas, yang baru saja kehilangan segalanya dan kini diancam kehancuran hukum total, hanya bisa berbisik, Aku akan datang ke pengadilan. Sari kini telah membalikan keadaan sepenuhnya. Ia tidak hanya terbebas, tetapi juga berdiri di atas mahkota sejati yang ia miliki, siap memberikan hukuman terakhir yang paling mematikan bagi Bagas dan ibunya, konfrontasi di ruang pengadilan. Pagi yang dingin menyelimuti gedung pengadilan, menjadi saksi bisu dari akhir kisah Cinderella terbalik antara Sari dan Bagas. Sidang gugatan balik dari pihak Sari, terkait pencemaran nama baik dan manipulasi aset, telah mencapai puncaknya. Ruang sidang dipenuhi oleh para wartawan dan masyarakat yang penasaran. Semua ingin melihat reaksi Bagas dan Bu Sonya setelah pengungkapan Sari sebagai pewaris Dirgantara Agung Group. Bagas dan Bu Sonya duduk di kursi terdakwa. Mereka tampak lusuh dan letih. Bu Sonya tidak lagi mengenakan perhiasan mewahnya, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang mendalam. Di kursi penggugat, Sari duduk tegak, ditemani oleh Ranti dan, yang paling penting, didampingi langsung oleh Pak Dirgantara, ayahnya, yang kehadirannya saja sudah menjadi sinyal kehancuran bagi Bagas. Ranti memulai argumen penutupnya dengan memanggil Pak Hadi sebagai saksi terakhir. Pak Hadi, dengan wibawa seorang veteran bisnis, memaparkan secara detail semua manipulasi keuangan yang dilakukan Bagas dan Bu Sonya. Saya menyaksikan sendiri. Bapak Bagas dan Ibu Sonya menggunakan aset jaminan yang tidak valid untuk mendapatkan pinjaman, dan Bapak Bagas bahkan berani memalsukan tanda tangan Nyonya Sari, yang saat itu sedang hamil, untuk menanggung utang-utang yang bukan miliknya, kata Pak Hadi, suaranya tenang namun menghukum. Pak Hadi kemudian mengalihkan kesaksiannya ke insiden penelantaran. Ia menceritakan detik-detik Bagas meninggalkan Sari di pinggir jalan tol, hanya karena noda pada jok mobil. Ketika saya melihat mobil Bapak Bagas melaju menjauh, saya melihat bukan hanya seorang suami yang kejam, tetapi seorang pria yang memiliki prioritas yang salah. Dia memilih materi di atas nyawa seorang istri dan anaknya, tutup Pak Hadi. Giliran Bagas untuk membela diri. Ia berdiri dengan gemetar, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Saya tidak bermaksud meninggalkannya. Saya panik. Saya hanya panik dengan kondisi mobil saya. Saya berencana kembali menjemputnya. Dan saya akui, saya menggunakan tanda tangannya. Tapi itu untuk masa depan kami. Bagas mencoba merangkai alasan. Hakim menatap Bagas dengan dingin. Untuk masa depan?
Anda mempertaruhkan nyawa istri Anda dan memalsukan dokumen demi kepentingan pribadi Anda, Bapak Bagas. Itu bukan masa depan, itu adalah kejahatan. Kemudian, Sari diberi kesempatan untuk berbicara. Ia menatap Bagas lurus-lurus, dan matanya tidak menunjukkan kebencian, melainkan kekecewaan mendalam. Saya tidak menuntut harta, Yang Mulia. Saya hanya menuntut keadilan bagi anak saya, dan pengakuan atas kebohongan yang telah ia lakukan. Bagas bukan hanya menelantarkan saya di pinggir jalan, ia menelantarkan janji pernikahannya, menelantarkan integritasnya, kata Sari. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop kecil. Yang Mulia, ini adalah bukti terakhir. Ini adalah surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa anak saya, yang ia bentak karena merusak jok mobilnya, menderita komplikasi pernapasan serius saat dilahirkan akibat stres berat selama proses persalinan yang terhambat. Komplikasi ini memerlukan biaya perawatan yang sangat mahal. Pengungkapan ini memukul Bagas. Ia tersentak, wajahnya pucat. Selama ini, ia hanya fokus pada utang dan mobil, tidak pernah tahu bahwa tindakan egoisnya telah membahayakan nyawa anaknya sendiri. Anakku, bisik Bagas. Sari melanjutkan, saya tidak butuh uangnya untuk perawatan anak saya, karena keluarga saya mampu membiayainya. Tapi, saya ingin Bagas tahu, bahwa harga dari jok kulit mobil yang ia cintai mati-matian, kini setara dengan risiko yang ia timpakan pada kesehatan anaknya. Di tengah suasana hening yang mencekam, Pak Dirgantara, ayah Sari, berdiri. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat ruang sidang semakin sunyi. Yang Mulia Hakim, sebagai ayah dari Sari dan sebagai kakek dari anak ini, saya hanya meminta satu hal. Saya meminta pengadilan menuntut Bapak Bagas untuk mengakui kegagalannya dan kekejaman yang telah ia lakukan di depan umum, dan menjamin bahwa dia tidak akan pernah mendekati Sari dan cucu saya lagi, demi keselamatan emosional dan fisik mereka, ujar Pak Dirgantara. Bagas ambruk di kursinya. Semua usahanya untuk mempertahankan citra, semua kebohongannya, hancur lebur di hadapan kekuasaan sejati, cinta sejati, dan kebenaran yang tak terhindarkan. Ia menyadari, hukuman terberatnya bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan martabat dan kehilangan kesempatan untuk memiliki keluarga sejati. Hakim mengetuk palu. Putusan dijatuhkan, Bagas dinyatakan bersalah atas penelantaran dan penipuan aset. Ia harus membayar denda besar kepada negara dan dilarang mendekati Sari dan anaknya. Rumah yang ia tempati resmi disita. Bu Sonya juga menerima tuntutan hukum atas persekongkolan penipuan. Bagas dan Bu Sonya diantar keluar dari ruang sidang. Mereka tidak lagi memiliki harta, tidak lagi memiliki status, dan yang paling parah, mereka tidak lagi memiliki martabat. Bagas melihat ke arah Sari yang sedang tersenyum kepada ayahnya. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kebebasan. Di luar gedung pengadilan, Bagas dikerumuni wartawan. Dalam keputusasaan yang ekstrim, Bagas hanya bisa berbisik, sebuah pengakuan yang menyedihkan dan menghancurkan harga dirinya, yang disiarkan di seluruh media. Aku mengakui kesalahanku. Aku adalah pria bodoh yang mengutamakan jok mobil daripada nyawa istri dan anakku sendiri. Aku pantas menerima kehancuran ini. Detik-detik pengakuan itu adalah momen kejatuhan Bagas yang paling brutal. 6 bulan telah berlalu sejak keputusan pengadilan dijatuhkan. Sari kini sepenuhnya berada di bawah perlindungan dan dukungan keluarganya, yaitu Dirgantara Agung Group. Perusahaan konsultan propertinya, Sari Gemilang Propertindo, berkembang pesat, memimpin banyak proyek besar di Jawa dan luar Jawa. Sari tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri, melainkan untuk merealisasikan visi dan passionnya. Sari dan anaknya, yang diberi nama Altair, kini tinggal di sebuah penthouse yang sangat aman dan nyaman, dikelilingi oleh cinta dan perhatian. Hubungannya dengan ayahnya, Pak Dirgantara, semakin erat, dan ia juga semakin akrab dengan Pak Hadi, yang kini menjadi mentor utamanya dalam dunia bisnis dan networking. Di tengah kesuksesan yang ia raih, Sari menyadari bahwa ia tidak ingin dendam menggerogoti hatinya. Hukuman Bagas sudah cukup. Kehancuran finansial dan sosial yang menimpanya adalah konsekuensi langsung dari tindakannya sendiri. Momen rekonsiliasi emosional. Suatu sore, Sari mendatangi Ranti. Ran, aku sudah bebas. Aku tidak mau lagi memikirkan Bagas. Aku ingin fokus pada Altair dan perusahaanku. Aku rasa, sudah saatnya kita,
membersihkan sisa-sisa utang Bagas yang sempat mengatasnamakan diriku, meskipun kita sudah dibebaskan secara hukum. Ranti mengangguk. Tentu, Sari. Meskipun utang itu sudah dibatalkan pengadilan, membersihkannya secara etika akan membuat kamu benar-benar bersih di mata bank dan publik. Dengan bantuan koneksi Pak Dirgantara dan Pak Hadi, Sari secara pribadi melunasi semua sisa utang Bagas yang sempat menggunakan namanya. Ia melakukan ini secara diam-diam, bukan untuk membantu Bagas, tetapi untuk menutup babak lama kehidupannya dan memastikan namanya bersih secara total dari semua skandal keuangan mantan suaminya. Dampak hukuman moral pada Bagas. Sementara Sari menemukan ketenangan dan kekuatan, kehidupan Bagas dan Bu Sonya berubah 180 derajat. Setelah diusir dari rumah dan diputuskan bersalah di pengadilan, mereka tidak punya tempat tinggal dan harus tinggal di kontrakan sempit. Bu Sonya, yang terbiasa hidup mewah, menderita karena kehilangan status sosial. Ia sering sakit-sakitan, dan Bagas harus bekerja keras di pekerjaan serabutan yang jauh dari latar belakangnya sebagai businessman palsu. Suatu hari, Bagas bekerja sebagai supir pengantar barang di kawasan elit yang dulu ia tinggali. Ia melihat mobil-mobil mewah berderet, dan rasa sakitnya semakin menjadi. Bagas tidak hanya kehilangan uang, ia kehilangan jati diri yang ia bangun di atas kebohongan. Pertemuan tak terduga. Ketika Bagas sedang menunggu order di sebuah kafe, ia melihat Pak Hadi sedang bertemu dengan seorang klien. Bagas, yang kini jauh lebih rendah hati, memberanikan diri mendekati Pak Hadi. Pak Hadi, saya hanya ingin meminta maaf, kata Bagas, suaranya parau. Pak Hadi menatapnya dengan tatapan yang jauh dari kebencian. Bagas, kamu tidak perlu meminta maaf kepada saya. Kamu harus meminta maaf kepada dirimu sendiri dan kepada Altair. Kamu harus menyesali apa yang kamu prioritaskan. Saya tahu, Pak. Saya salah. Saya tahu Sari tidak pernah butuh uang saya. Saya hanya bodoh. Saya mengira nilai hidup saya ada pada mobil itu. Aku Bagas, air mata penyesalan muncul di matanya. Penyesalan yang datang terlambat, setelah ia kehilangan segalanya. Pak Hadi kemudian memberikan pukulan moral terakhir. Tahukah kamu, Bagas? Sari telah melunasi semua utang yang sempat menggunakan namanya. Dia melakukannya bukan untuk membantumu, tetapi untuk membersihkan namanya sendiri. Ia sudah membebaskan dirinya secara total, bahkan dari sisa-sisa kotoranmu. Mendengar ini, Bagas merasa semakin hancur. Sari tidak hanya mengalahkan dia secara hukum dan finansial, tetapi juga melampaui dia secara moral dan kebesaran jiwa. Pembersihan jiwa Sari. Beberapa waktu kemudian, Sari melakukan perjalanan keluar kota, mengunjungi rumah lama neneknya. Ia membawa Altair dan kalung berlian darah biru miliknya. Di sana, Sari melakukan upacara kecil untuk mengenang masa lalunya, melepaskan semua kenangan buruk tentang Bagas. Sari memandang bayinya dan berkata dalam hati, aku tidak akan pernah membiarkan kamu tumbuh dengan kebencian. Nak, kebahagiaan sejati adalah kebebasan dari utang dan kebohongan. Ia tidak lagi memandang Bagas sebagai musuh, tetapi sebagai pelajaran pahit tentang apa yang tidak boleh ia prioritaskan dalam hidup. Sari kini tahu, kekuatannya tidak datang dari harta yang ia miliki, tetapi dari keberaniannya untuk berjalan sendirian dan melepaskan ikatan yang menyakitkan. Kehidupan baru Sari adalah simbol kebangkitan yang nyata. Sebuah bukti bahwa seorang wanita bisa menemukan kebahagiaan dan kesuksesan sejati setelah melewati pengkhianatan terburuk. 3 tahun telah berlalu. Sari kini adalah ikon bisnis di bidang properti. Perusahaannya, Sari Gemilang Propertindo, sukses besar, tidak hanya membangun properti mewah, tetapi juga mendirikan yayasan sosial yang berfokus pada pemberdayaan ibu tunggal dan penyediaan tempat tinggal layak bagi keluarga miskin. Sari menemukan kedamaian sejati dalam pekerjaannya yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Hubungannya dengan Pak Dirgantara dan Pak Hadi sangat kuat. Anaknya, Altair, tumbuh sehat dan ceria, menjadi mahkota sejati yang selalu ia banggakan. Sari benar-benar telah melangkah maju. Kehancuran total Bagas dan hukuman terakhir. Sementara Sari berada di puncak kehidupannya, Bagas dan Bu Sonya semakin terpuruk. Bu Sonya yang sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia di kontrakan kumuh. Kehilangan ibunya membuat Bagas benar-benar sendirian dan hancur. Ia tidak lagi mampu mendapatkan pekerjaan tetap,
karena reputasinya yang buruk dan catatan kriminalnya. Pada suatu pagi, Bagas berjalan kaki menuju pusat kota untuk mencari pekerjaan serabutan. Ia melewati sebuah showroom mobil bekas yang sangat besar dan terkenal. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada satu mobil di pojok showroom. Itu adalah mobilnya. Mobil SUV mewah dengan jok kulit Italia yang ia cintai mati-matian, kini terpajang dengan harga diskon besar. Bagas mendekat, menempelkan tangannya pada jendela mobil itu. Mobil itu kini milik Pak Hadi, yang menariknya sebagai pembayaran utang. Inilah puncak dari kehancuran materialis Bagas. Mobil yang ia prioritaskan di atas istri dan anaknya kini menjadi simbol kegagalannya, dijual ke publik dengan harga bekas. Saat pulang dia syok karena Bagas memutuskan untuk duduk di taman kecil di seberang showroom itu, meratapi nasibnya. Ia melihat keramaian di depan showroom. Sebuah mobil hitam mewah berhenti. Dari mobil itu, turunlah Sari, tampak anggun dan berwibawa, didampingi Pak Hadi. Sari bukan datang untuk membeli, melainkan untuk sebuah acara kecil yang ia selenggarakan. Bagas terpaku. Ia melihat Sari berjalan ke hadapan mobil lamanya. Sari, bersama dengan manajer showroom, memberikan pidato singkat. Saya ingin menunjukkan bahwa nilai sejati tidak terletak pada harga. Mobil ini, yang dulunya adalah simbol kesombongan, hari ini akan menjadi simbol harapan. Sari kemudian berbalik dan menyerahkan kunci mobil itu kepada seorang wanita muda yang tampak cemas, seorang ibu tunggal yang baru saja diusir dari kontrakannya. Selamat, Ibu. Mobil ini adalah donasi dari Sari Gemilang Propertindo untuk membantu mobilitas Anda dan anak Anda. Gunakan mobil ini untuk memulai kehidupan baru Anda. Kebaikan sejati jauh lebih mahal daripada jok kulit yang ada di dalamnya, kata Sari, tersenyum tulus. Para wartawan yang meliput acara amal itu bertepuk tangan riuh. Bagas yang melihat seluruh adegan itu dari jauh, merasa dadanya sesak. Sari tidak hanya mengambil mobilnya, tetapi ia mengubah mobil itu menjadi alat kebaikan. Sari telah membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada Bagas, bahwa mahkota sejati seorang wanita adalah kemampuannya untuk mengubah luka menjadi kekuatan dan kebaikan. Bagas menyadari, ia tidak hanya kehilangan Sari, ia juga kehilangan kesempatan untuk menjadi orang baik. Ia ditinggalkan sendirian di reruntuhan materialisme yang ia bangun sendiri. Ia kini tahu, Sari telah memenangkan segalanya, bukan karena kekayaan, tetapi karena hati yang tulus. Sari melihat sekilas ke arah Bagas yang berdiri di kejauhan, tetapi ia tidak mendekat. Bagas sudah tidak lagi relevan dalam kehidupannya. Sari tersenyum kepada Altair yang baru datang bersama pengasuhnya, memeluknya, dan masuk ke mobil barunya, meninggalkan tempat itu menuju kehidupannya yang cerah dan penuh makna. Bagas melanjutkan jalannya, kini benar-benar sendirian. Ia tidak lagi marah, hanya merasa kosong dan menyesal. Ia melanjutkan hidupnya sebagai supir serabutan, setiap hari dibayangi oleh kenangan mobil yang pernah ia banggakan, yang kini melayani tujuan yang jauh lebih mulia di tangan orang lain. Ia tahu, kehancurannya adalah akhir yang pantas bagi pria yang menganggap benda mati lebih berharga daripada nyawa. Jangan pernah mengukur nilai hidup seseorang dari harga materi yang mereka miliki. Nilai sejati dan kemuliaan datang dari integritas dan kebesaran hati di saat kita diuji.